Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Abdul Basir dengan NPM 1640302038. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Desa Kayu Indah, Kabupaten Berau. Latar belakang. Pada umumnya daerah terpencil yang terletak di pegunungan memiliki potensi energi air yang sangat besar, sehingga pembangkit listrik tenaga mikro merupakan salah satu energi yang dapat dikembangkan dalam usaha meningkatkan kehidupan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Energi listrik memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan energi di pedesaan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga dapat mendorong meningkatkan pendidikan, kesehatan, keamanan lingkungan, serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran sungai yang mengalir terus-menerus. Salah satu sungai di Provinsi Kalimantan Timur yang berpotensi dijadikan sumber energi listrik pembangkit listrik tenaga mikro adalah sungai yang terletak di Desa Kayu Indah, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan latar belakang tadi, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang akan diaplikasikan pada fasilitas penerangan desa. Kedua, bagaimana desain yang tepat dan optimal untuk bisa membangkitkan energi listrik. Batasan masalah. Untuk menjaga agar penelitian ini tidak meluas ke arah yang lain, maka penulis membatasi penelitian pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang bersumber energi pemanfaatan aliran sungai ini akan dimanfaatkan sebagai fasilitas penerangan rumah warga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan studi perancangan dalam menyiapkan suatu sistem energi listrik dan memanfaatkan energi potensial air yang tersedia di Desa Kayu Indah yang berlokasi di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dalam implementasi pembangunan PLTMH tersebut ke depannya dapat memberikan manfaat langsung bagi warga Desa Kayu Indah guna meningkatkan produktivitas ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat Desa Kayu Indah. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengembangkan desain sistem energi baru dan terbarukan secara efisien. Yang kedua, dapat memanfaatkan potensi alam sekitar untuk penerangan. Yang ketiga, mengurangi dampak buruk dari energi potensial. Tinjauan pustaka. Debit air adalah jumlah air yang mengalir melalui penambangan sungai tertentu per satuan waktu guna mendapatkan kapasitas PLTMH. Tidak lepas dari perhitungan berapa banyak air yang dapat diandalkan pembangkit listrik tenaga PLTMH. Debit desain atau debit adalah suatu PLTMH yang ideal adalah 1,2 atau dengan persentase 120% dari debit minimum suatu sungai. Daya PLTMH. Persamaan untuk mengetahui daya listrik yang dibangkitkan karena perbedaan tinggi adalah sebagai berikut. Daya teoritis P sama dengan 9,81 kali Q kali Hz. Persamaan teoritis di atas juga perlu ditambahkan dengan efisiensi pipa pesat, efisiensi turbin, dan efisiensi generator, sehingga daya yang dibangkitkan P sama dengan 9,81 kali NP kali NT kali NG kali Q kali H, di mana NP 0,90 sampai 0,95 tergantung panjang pipa pesat, NT 0,7 sampai 0,85 tergantung pada tipe turbin, NG 0,80 sampai 0,95 tergantung pada kapasitas generator. Lanjut. Bendungan adalah bangunan yang berfungsi untuk memblok arah aliran air. Konstruksi bendungan
bertujuan untuk menaikkan dan mengontrol tinggi air dalam sungai secara signifikan sehingga evaluasi permukaan air cukup untuk dialihkan ke intake. Nah, intake sendiri bertujuan untuk mengalirkan air dari bendungan ke saluran pembawa, bak penenang dan pipa pesat. Umumnya berkonstruksi intake di pintu air untuk melakukan pembiasan sedimen. Saluran pembawa adalah bangunan yang mengalirkan air dari intake ke bak penenang dan berfungsi untuk mempertahankan stabilitas debit air. Debit yang melalui saluran pembawa dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Q sama dengan V per A, di mana Q itu adalah debit air dengan satuan meter kubik per second. V adalah kecepatan rata-rata dengan besaran meter per second. A adalah luas penampang basah. Dasar teori. Mikrohidro adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik yang menggunakan energi air. Kondisi air yang bias dimanfaatkan sebagai sumber daya atau resource. Penghasil listrik adalah memiliki kapasitas air aliran dan ketinggian tertentu dalam instalasi. Pembangkit semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya dari instalasi, maka semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan oleh air pada jarak ketinggian tertentu dari tempat instalasi pembangkit listrik. Sebuah skema mikrohidro merupakan dua hal, yaitu debit air dan ketinggian jatuh, untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan. Hal dan energi listrik dalam hal ini adalah sebuah sistem konvensional energi dari bentuk ketinggian dan aliran atau energi potensial ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Daya yang masuk merupakan jumlah dari daya yang dihasilkan atau kita sebut dengan P net, ditambah dengan faktor kehilangan energi yang kita sebut dengan loss dalam bentuk suara atau panas. Daya yang dihasilkan merupakan perkalian dari daya yang masuk dikalikan dengan efisiensi konversi. TMH merupakan aliran sungai yang dialirkan ke dalam saluran pembawa, kemudian dialirkan melalui pipa pesat menuju turbin. Selepas dari turbin, air dikembalikan lagi ke aliran semula sehingga tidak bahaya untuk mempengaruhi lingkungan. Metode penelitian. Langkah-langkah jenis dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui perancangan pembangunan sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Desa Kayu Indah. Survei. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah survei data lapangan. Sebelum melakukan perancangan dan perencanaan pembangunan PLTMH, dapat dilakukan studi evaluasi untuk mendapatkan data-data aktual di lapangan, seperti besarnya debit air sungai dan jatuh air, di samping data-data jumlah penduduk serta jarak pembangkit ke lokasi pemukiman. Kita bahas satu persatu. Pengukuran debit air. Pengukuran ini dapat didapatkan dengan menggunakan alat ukur, yaitu current water meter, namun dapat juga dilakukan secara manual, yaitu mencari nilai rata-rata kecepatan aliran air dalam sungai dan lebar sungai. Maka dihasilkan survei pengukuran dengan nilai debit sebesar 401 sampai dengan 1 per D atau 0,4 meter kubik per second. Pengukuran tinggi jatuh air. Pada pengukuran tinggi jatuh air dapat menggunakan alat ukur atau untuk tendolit untuk lebih presisi. Studi literatur. Studi pustaka atau literatur merupakan pencarian sumber-sumber ilmu berhubungan dengan turbin air, merupakan teori dasar perhitungan dalam merancang dan memecahkan pembangunan sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau yang biasa kita sebut dengan PLTMH. Pengolahan data dan perencanaan. Dalam mengolah data dan perencanaan pembangunan sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat dihasilkan survei lokasi yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan yang dapat
yang didapatkan dari teori dasar, studi kepustakaan, dan menggunakan metodologi penelitian. Untuk daftar pustakanya bisa dilihat sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.